Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 3 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Namun mereka diam saja. Tema renungan saat ini adalah aturan versus nilai kemanusiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Pak Dayat, seorang pekerja di sebuah pabrik garmen, datang terlambat. Menurut aturan pabrik itu, pekerja yang terlambat 10 menit akan dipotong 50% dari gaji hariannya. Sekalipun sudah mengutarakan alasan keterlambatannya, yaitu bahwa ia menolong seorang anak yang mengalami kecelakaan di jalan, pihak pabrik tidak mau tahu. Beberapa hari kemudian, sang pemilik pabrik mendapat telepon dari rumah sakit yang intinya memberi ucapan terima kasih kepada Pak Dayat karena jasanya telah menyelamatkan seorang anak yang kecelakaan di jalan. Atas jasanya itu, pihak rumah sakit ingin memberinya sebuah penghargaan. Sang pemilik pabrik pun merasa malu karena ia telah menjatuhkan hukuman dan mengabaikan alasannya. Itulah manusia. Betapa mudahnya menjatuhkan hukuman kepada orang baik karena hanya mendasarkan pada sebuah aturan yang kaku tanpa sedikit pun mempedulikan nilai kemanusiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya. Beberapa orang pernah menyalahkan Yesus karena menyembuhkan seorang yang sakit sebelah tangannya di hari Sabat. Tetapi Yesus tidak takut. Bagi Yesus menolong dan menyembuhkan sesama jauh lebih penting daripada aturan hari Sabat. Demi keselamatan sesama, Yesus berani melanggar aturan hari Sabat. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini tidak jarang kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Memilih menolong sesama dan dianggap melanggar aturan, atau tidak melanggar aturan tetapi menelantarkan sesama. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa nilai kasih lebih tinggi daripada aturan. Karena itulah ia memilih untuk menyelamatkan sesama dan rela menanggung segala risikonya. Mari kita mengikuti teladan Yesus dalam hidup ini, yaitu mau mengutamakan nilai kemanusiaan, tidak hanya sekedar mengikuti aturan, tetapi mengabaikan nilai kemanusiaan. Saudara yang terkasih, janganlah praktek mengasihi terhalang oleh aturan. Mestinya aturan bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mari kita wujudkan kasih kita kepada sesama secara nyata. Marilah kita bangun karakter mengasihi lebih dari yang lain, sebagaimana Kristus sudah mengajarkannya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami
untuk tetap setia melakukan ajaran-Mu, sehingga melalui hidup kami banyak orang merasakan kasih Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyertai, untuk menolong. Berikan kemampuan untuk berjuang dalam mengatasi kesulitan. Dan biarlah mereka senantiasa merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga melalui pergumulan hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.